Ya gini, jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, udah hafiz Quran. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Enggak ya, belum pernah nemu ya. Sebenarnya saya nggak setuju ya. Sesuatu dinilai suci atau tidak, dinilai dari apakah bisa dihafal atau tidak. Menurut saya, itu adalah sebuah indikator yang bodoh. Karena kenyataannya banyak tuh lagu yang bisa dihafalkan. Apakah karena sebuah lagu bisa dihafalkan berarti lagu itu adalah lagu suci? Enggak kan? Jadi ini sebenarnya cara mengukur kesucian yang bodoh ya. Tetapi pada video ini, for the sake of argument, demi menjawab argumen, jadi kita coba mengukur dengan apa yang dikatakan oleh Don Ditan ya. Kalau misalnya bisa dihafalkan oleh anak kecil, berarti kitab sucinya benar. Kalau tidak bisa dihafalkan, berarti kitab sucinya nggak benar ya. Katanya nggak ada anak kecil yang hafal Alkitab ya. Benarkah demikian? Yuk kita periksa bareng-bareng ya. Ya, sekarang teman-teman bisa cari channel di YouTube namanya National Bible Bee. Tulisannya seperti ini ya, National Bible Bee. Alamatnya youtube.com/nationalbiblebee. Ya, teman-teman tinggal cari aja di YouTube Bible Bee gitu, nanti keluar ini ya. Oke, kita baca di sini tentang channel ini ya, about. National Bible Bee Headquarters is located in San Antonio, Texas. Kantor pusat National Bee berlokasi di San Antonio, Texas. In 2009, the ministry was founded with the mission to engage young people in the memorization and study of God's Word and provide opportunities to proclaim it through local, national, and broadcast competitions. Pada tahun 2009, pelayanan ini didirikan dengan misi untuk mendorong orang-orang muda dalam hal menghafal dan mempelajari firman Tuhan dan memberikan kesempatan untuk menyatakannya melalui kompetisi lokal, nasional, dan seluruh dunia. National Bible Bee developed a summer study to help cultivate not only a heart to memorize God's Word, but also to understand and apply Scripture to daily life. National Bible Bee mengembangkan program belajar musim panas untuk menanamkan bukan hanya hati untuk firman Tuhan, tetapi juga untuk mengerti dan menerapkan kitab suci pada kehidupan sehari-hari. Ini websitenya ya, biblebee.org. Ntar kita lihat ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini anak-anak yang sedang berkompetisi untuk menghafal Alkitab. Ya, sekarang kita coba lihat intronya ya. It brings me great pleasure to welcome you all to the 2020 National Bible Bee Competition. There are thousands of kids who competed. You're in the top 15. There's so much anticipation leading up to this moment. Are you ready? Does it matter? Not really. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem. According to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Psalm 11, 1-7. Daniel 9:16-19. John 18:35-38. Is it true that your mom actually wrote a song for every passage that you memorized? Every single one. No way! Praise God, she did it. The King of Israel, the Lord is in your midst. That was a lot of scripture that was just recited. What's the longest one you've memorized? Psalms. The whole book of Psalms? Okay, I was not expecting that. Paul mentions Titus in which memory passage? Olivia. 2 Corinthians 8:1-12. I just wanted that one so bad. The joy of the Lord is the only one that can give us strength, and it gives me strength for everything, and that's just so beautiful. Perfect recitation. First place with $20,000! You have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise. Ya, itu official trailernya ya. Kalau teman-teman mau menonton episode-episodenya, silakan nonton di channel National Bible Bee. Oke? Ya, ini sekarang kita lihat websitenya ya, biblebee.org. Di sini ada keterangannya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tentang Bible Bee ini apaan ya. Ini teman-teman juga bisa dapat kontaknya. Kalau teman-teman mau ikutan kompetisinya, silakan.
Ini di halaman para pemenangnya ya. Di sini dikatakan sudah 15 tahun, semifinalisnya 675, finalisnya 225, dan pemenangnya ada 45 selama ini ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tahun 2023, pemenangnya ada 3 ini. Alistair Lake, Fiaan Ogi, Caleb Urdaneta. Seperti yang kita lihat, ini anak-anak kecil, dan ini dari berbagai ras ya. Kita lihat tadi wajahnya, ada yang wajah Asia, ada yang wajah bule, ada yang wajahnya Afrika, begitu ya. Jadi dari multiras. Ini juga ada cowok, ada cewek ya. Yuk kita coba lihat satu ya. Ini dari wajah dan namanya kelihatannya Asia ya. Josephine Lee. Matthew 5:1-16. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Before, I thought if I just believed in this stuff, I'll be good. And then when I really started memorizing, I started to know more in depth about God's Word. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. There's times when I don't want to study, or I feel too busy or overwhelmed. I've always had these great people, my family, my friends, always by my side, just encouraging me. Our winner, Josephine Lee, with 5,950 points and $10,000. Well done. What are you feeling right now? I'm just so happy that God did this for me. He gave me His Holy Spirit to help me through all these rounds. I'm just really thankful to God. For those who want to do Bible Bee and are very nervous, just remember that there's always don't worry about what other people think about you. Just keep your eyes on the prize, which is knowing God's Word and hiding in your heart. Ya, luar biasa ya. Jadi kenyataannya, bukan tidak ada anak-anak yang hafal Alkitab. Tetapi, kamu aja yang nggak tahu. Dan kamu aja yang nggak hafal. Ya, kamu nggak tahu dan kamu nggak hafal, bukan berarti nggak ada. Kamu aja yang wawasannya kurang luas. Oke? Nah, walaupun sekarang kita punya bukti bahwa sebenarnya banyak anak-anak yang hafal Alkitab, tetapi tetap aja, kita tidak mengubah standar kita. Kita tetap nggak bilang, bisa dihafal itu berarti suci. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat bodoh. Banyak kok lagu-lagu itu yang bisa dihafal ya. Peraturan perundang-undangan di negara kita juga banyak yang hafal tuh pengacara. Apakah karena banyak pengacara yang hafal, peraturan perundang-undangan itu jadi kitab suci? Kan nggak begitu. Ya, jadi bodoh itu kalau bilang sesuatu suci atau tidak, dilihat apakah bisa dihafal atau tidak. Itu bodoh sekali. Apalagi ngomong kayak begini nih ya. Ya gini, jadi logikanya cuma begini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Oke, tadi teman-teman dengar ya. Donitan ngomong, kalau Al-Quran itu bukan berasal dari yang menciptakan langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Ya, baru-baru ini viral berita seorang bocah perempuan kelas 6 SD dirantai dan dipukuli ibu kandungnya di Batam karena tidak bisa hafal ayat Al-Quran. Ya, walaupun anak ini sudah sampai dirantai dan dipukulin, tetap aja Al-Quran tidak bisa dihafal oleh bocah ini. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Jadi, dengan menggunakan cara mengukur Donitan, jelas Al-Quran itu bukan wahyu dari Tuhan. Karena kenyataannya, Al-Quran itu sulit untuk dihafal oleh anak-anak. Buktinya berita yang kita baca ini. Bocah perempuan, kelas 6 SD, sampai dirantai dan dipukuli ibu kandungnya di Batam karena tidak bisa hafal Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dihafal oleh anak kecil. Sampai mesti dirantai dan dipukulin, tetap tidak bisa dihafal. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Jadi, dengan menggunakan standarnya Donitan, karena tidak bisa dihafal, Al-Quran bukan kitab suci. Al-Quran bukan berasal dari yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tolol kan, bikin aturan macam gitu kan? Terbukti dengan menggunakan cara ukur tolol yang dibikin-bikin seperti itu, Al-Quran sendiri yang kena kan? Bagaimana dengan yang lain? Hafiz-hafiz Quran, anak-anak yang bisa hafal Al-Quran.
Ya, itu mereka bisa hafal karena mereka pintar, bukan karena Al-Quran itu kitab suci. Ya, jadi sekali lagi, menurut saya, bisa dihafal atau tidak, bukan cara untuk mengukur sesuatu suci atau tidak suci. Kalaupun kamu mau menggunakan itu untuk bilang Al-Quran adalah kitab suci dan Alkitab bukan kitab suci, kamu yang akan kegulung sendiri. Ya, ini sekarang buktinya. Di National Bible Bee, ternyata banyak tuh anak-anak yang hafal Alkitab. Dan di Indonesia, ternyata banyak tuh anak-anak yang tidak bisa hafal Al-Quran. Bahkan sampai ada yang dirantai dan dipukulin, tetap aja nggak bisa hafal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.